أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، وهو studio hadirin jamaah masjid Baitul Iman Surya Sisi Kampung Jangan di rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi, masih terkait babu bayani kasrati turuqil khair, bab tentang betapa banyak jalan kebaikan. Hadis yang ke-6 atau yang ke-124. Dan ini 122. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi Hurairah diriwayatkan saking sahabat Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ngendika sapa Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Hadis ini mirip-mirip, hanya ada beda lafaz dan tambahan dengan hadis-hadis kemarin sebelumnya. Kullu sulama utawi saben-saben ros-rosan, setiap persendian, minan nasi saking menungso alaihi shadaqah, alaihi wajib dengan rasa kullu sulama sebagai rasa syukur karena masih dikasih kesehatan, keselamatan, bisa berfungsi dengan baik, bisa buat menggenggam, melepas, saged ditekuk, saged dilurusno, bisa digerakkan, bisa difungsikan. Alaihi shadaqah, maka tetap ingatasi kullu sulama, setiap persendian itu harusnya ada shadaqahnya sebagai rasa syukur. Kulla yaumin, ing dalam saben-saben dino, di setiap harinya. Taklu kang muncul di dalam yaum Allah syamsu syarri. Ini setiap hari itu maksud. Karena setiap hari itu matahari terbit, walaupun tertutup mendung tapi terbit. Ta'dilu bainal isnaini shadaqah. Ta'dilu bandingi bainal isnaini, ta'dilu berbuat adil, katanya. Ta'dilu berbuat adil bainal isnaini, dalam antara ini wong iku sedekah, kehitung sedekah. Kita memperlakukan adil di antara dua orang, jangan bagi nopo terus jangan itu kepingin membagi secara adil. Ini pun sedekah, termasuk mensyukuri setiap persendian dalam tubuh kita, yaitu sedekah awak, atau di antara anak kita berbuat adil, itu sedekah. Yang kedua, watwa'inul rajulan, watwa'inul lan tulungi sira ar-rajulan ing wong, fida bagi dalam kendaraan rajul, ada orang mau naik kendaraan, nerumin untuk pertolongan, lalu kita membantu untuk dia supaya bisa naik, maka itu disono. Kalau sekarang kita lihat ada orang yang naik motor bawa beban bawaan yang lumayan banyak sehingga dia kerepotan, terus kita membantu, itu dihitung sedekah, mensyukuri nikmatnya persendian-persendian dalam tubuh ini. Fatahmilu nuli gawaake sira ing rajul alaiha, nandukno
sira ing rajul alaiha ing atase dahabah autar fa'u angkapno sira lan rajul alaiha ing atase dahabah ngangkapno mata ing perkakase prabote barang bawaane rajul niku ki sedekah membantu seseorang untuk menaikkan barang-barangnya ke kendaraan niku ki sedekah. Ada lagi wal kalimat thayyibah. Jadi sedekah itu tidak hanya sekitar uang. Wal kalimat lan utawi kalimat ucapan Al-Qur'an itu qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adhan. Utawi kalimat atau ibadah bagus, ucapan yang baik, tutur kata yang baik, yang tidak menyakiti, yang tidak melukai, tidak merendahkan, baik, justru memuliakan, itu ya sedekah itu sedekah. Bahkan dalam Quran itu ucapan yang baik dan pemberian maaf, qaulun ma'rufun wa maghfiratun, ucapan yang baik dan pemberian maaf, nyepuro, itu khairun, lebih baik min shadaqatin daripada sedekah yang baunya yang kemudian diikuti dengan menyakiti sambil memberi tapi merendahkan. Saya pernah mau menjalur masih kuat minta-minta, kita memberi tapi sambil mencela. Itu lebih baik minta maaf, ngapunten, minta maaf tidak memberi, ngapunten, orangnya kemudian pergi misalnya. Atau kita tutur kata yang baik, dia butuh saya ngapunten, itu lebih baik daripada memberi tapi sambil yang baru ada, sambil menyakiti. Karena itu juga saudara malah lebih baik kalau saudaranya itu sambil menyakiti daripada saudara yang sambil menyakiti. Ada lagi wabibul ikhwatin lan kelawan saben-saben jangkah, setiap langkah tamsiha akan melakukan sapa sira ing khotwah kang langkahkan kakimu itu ila sholat menuju sholat ke masjid. Itu setiap langkah demi langkah itu sedekah, kehitung sedekah. Jika menjadi jalan kebaikan yang banyak cara. Waktu mikul ada yang kemarin tidak ada. Waktu mikulan nyingkriyake sira ala ing piloro sesuatu yang membahayakan. Anit tori saking jalan iku sedekah, ya sedekah. Ada duri, ada kaca, batu, atau apa yang sekiranya itu membahayakan. Karena itu kepreset politik gedang misalnya, kita singkirkan, kita buang, kita tepikan, itu dia sedekah. Muttafaqun alaih. Utawi hadis itu disepakati apa alaihi hadis. Muttafaqun alaih itu berarti Bukhari Muslim dua-duanya meriwayatkan hadis ini. Wa'alahu. Nah ini bedanya. Mulanya Rawdatul Muttaqin ini 124, dan ini 122 karena kayak yang tadi kita nomor kalau di dari Al-Fatih ini tidak dikasih nomor, bahwa Muslim ini tidak dikasih nomor, dan ini dikasih nomor 125. Wa'alahu lan riwayatake hadis sapa Muslimun Imam Muslim ayat kelawan maneh min riwayati Aisyah saking riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi. Qala ketika sapa Sayyidah Aisyah beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa thalathina mafsilin. Saat kelakuan itu kuliko bahwasannya kelakuan itu bukan kelakuan watak itu punya pemirsaan bahwasannya kuliko diciptakan sopokul insanin saben-saben manusia, setiap manusia itu min bani Adam saking bani Adam diciptakan ala sittina wa salasini
swidak lan 300 ros-rosan, berarti 360. Bahasa Arab itu dari kecil ke besar. Sitin 60, wasalah simi'ah 300, 60 dan 300. Kalau kita dari besar ke kecil 360. Tapi kisah waktu kita ini dari kiri ke kanan 360. Bahasa Arab dari kanan ke kiri 60, 300. Setiap manusia itu diciptakan memiliki 360 persendian. Ini mirip-mirip kalian ada sebelumnya kan. Cuma beda redaksi dan ada tambahan atau pengurangan terkait isi yang disebut sodakoh. Paman kabar, paman mongko utawi sapa wong iku kabar maca takbir sapa man. Allahu akbar. Wa hamidan maca tahmid puji sapa man Allah ing Allah. Kabar Allah ing Allah puji ing Allah wa halalallah lan maca la ilaha illallah. Wa subhanallah lan maca subhanallah, bertasbih kepada Allah, bertahlil kepada Allah, bertahmid kepada Allah, bertakbir kepada Allah. Begitu balik. Nah kita kan urutannya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah. Kabbaro hamidah halalah sabdah. Wasallallahu ditambahi lan istighfar lalu ngapura sapa wong ing Allah. Itu juga saudara. Wa azal lan nyingkrino sapa wong hajaran ing waktu antoi intasi sakit dalane manusa, ada batu di tengah jalan nanti bikin orang itu tersandung jatuh, atau kalau menginjak kepleset, atau kalau kena kendaraan batu itu bisa terbang mengenai orang atau kaca rumah, bahaya dibikin orang waktu waktu tengah jalan. Ausahukan atau menepikan, menyingkirkan syaukat duri, awatman atau balung tulang. Tulang itu kadang-kadang kalau patah, tulang hewan atau tulang apa, paparannya dilicin. Antoni nasi sakit jalannya menungso itu juga kebaikan. Au amar bil ma'ruf atau perintah ketebusan, au naha munkar atau mencegah kemungkaran. Ada dalil kasitina wasalasina. Di dalam hitungan yang mengkono suida al-daunan wasalasina lunas. Sesuai hitungan 360. Coba pikir sampai 300 bidang. Dengan lebih, kalau selesai sholat itu lebih. Subhanallah 33 kali, kali 5, ya. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa lahul hamdu wa yu'min. Itu sekitar 100 kali 5 sholat harus 500 lebih. Artinya dengan sholat, dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu saja sudah lebih. Jadi maksudnya kan jangan pintar. Jadi mau sholat harus pilihan, itu sudah memenuhi rasa syukur, diberi kesehatan, semua persediaan yang berjumlah 360 yang ada dalam tubuh dengan zikir saja itu sudah. Apalagi dengan langkah kaki tadi, dengan sholat, dengan itu menunjukkan hamba yang bersyukur. Jadi gampang menjadi hamba yang bersyukur itu versi Kanjeng Nabi itu gampang. Ya seperti itu sudah bersyukur. Fa'inna lupa saat menekok iku yumsi jadi sopokon yang lahir di dalam iki. Sodako, istighfar, tahlil, tasbih, menyingkirkan batu, juri, pulang dari jalan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kalau kita tahu itu lebih dari 360. Yang seperti itu dia sudah menjadi yang mandil, sudah menjadi orang yang bersyukur. Waqad sahalan teman ngedoake sapa wong nafsahu ing awake wong didono awake iku aminan sakit dari neraka. Dia juga termasuk sebagai orang yang telah menjauhkan dirinya dari api neraka. Al-Quran itu ayat paman suhsiha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz.
Siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan surga, faqad faza, dia termasuk orang yang sangat beruntung. Dengan berbuat seperti itu saja, maksudnya dalam kesadaran yang kita lakukan seperti itu, zikir kita sudah memenuhi itu. Mobilitasnya itu mesti Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, Allah Akbar, belum zikir yang lain. Kita juga dengan keluarga, dengan anak itu memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Kalau melihat sesuatu yang membahayakan, nanti kadang-kadang seketoannya sepele, tapi mungkin karena tergesa-gesa, mungkin karena alasan-alasan, ya. Apalagi kita sedang berkendara, pas melaku itu gampang, itu nikmatnya kok jalan kaki. Orang jalan kaki itu kalau dia melihat yang dia lewati ada sesuatu yang membahayakan bagi dirinya saja, itu dia akan menepikan. Orang waktu dipikir. Tapi kalau kita misalnya naik kendaraan, sudah terlanjur di dalam mobil, kelihatan ada batu, pinggir itu kan koyok, lari macet, repot. Jadi menepikan mobil, parkir pinggir terus nyingkirin batu itu nikmati pejalan kaki atau naik sepeda motor pinggir gampang. Sepeda motor kamu harus kabur bandel itu ketok ngerem di kadang emak ngerem. Padahal itu seringkali hal-hal yang remeh seperti itu, kebaikan yang kelihatannya kecil seperti itu, terkadang justru membawa mendatangkan kerinduan Allah. Soalnya gampang ikhlas. Amal kecil yang sepele seperti itu mudah. Kita malah tidak terpikir kalau yang seperti itu sangat membantu, sangat menyelamatkan orang lain. Bukan malah sebaliknya, penyebaran aku supaya badai pokoknya beledol supaya bukan sodakoh malah mencelakai orang. Asabiku orang yang itu andu sakit andu, royok juga. Jadi andu itu menunjukkan bahwa tidak dihitung sing anak Aisyah ini. Soalnya itu anda, kalau dihitung anda. Karena sebelumnya itu ada min riwayati Aisyah radhiyallahu anha qalat, tapi ini langsung asabiku andu. Sama seperti yang ke-6 yaitu Nabi Hurairah, bukan anda. Jadi saya pas itu hadis itu dari lupa ini. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, man qala ilal masjid awraha a'adallahu lahu bil jannati nuzulan kullama qala awraha. Man utawi sallallahu alaihi qala isu, berangkat di awal hari itu qala itu bil hujumi wal asal. Itu pagi. Siapa yang pagi-pagi berangkat ilal masjid, di mana masjid, berarti sholat subuh. Roha atau berangkat sore, berarti sholat asar atau maghrib. Roha itu asair akhirnya, perjalanan di akhir hari, di akhir siang. Itu namanya roha. Ada yang mengartikan ar-rujuk ba'da zawal, kembali ke rumah setelah matahari bergeser, berarti setelah zuhur sampai maghrib itu roha. Ke masjid, siapa yang berangkat pagi ke masjid, berangkat sore ke masjid, a'adallahu, ini berangkat itu sing dihitung itu berangkatnya saja itu sudah merupakan suatu kebaikan yang istimewa, yang bisa mendatangkan kemuliaan-kemuliaan di surga. Udah ledok turun sholatnya, belum sholatnya, belum zikirnya, belum iktikafnya. Ada mongko nyiapake
sapa Allah mempersiapkan lahu krana wong fil jannati ing dalam swarga, dipersiapkan untuknya di surga nanti nuzulan ing pemberian-pemberian yang datang. Nuzulan itu rezeki yang diberikan. Niku nuzulan. Suguhan-suguhan mayu hayya ulil qadim minad diyafah wa nahwiha, sesuatu yang dipersiapkan ketika tamu itu hendak datang. Iku nuzul, jamuan-jamuan yang sudah dipersiapkan. Kita niki nang swarga ibaratnya koyo tamu. Kita belum datang, Allah sudah mempersiapkan segala pemberian hidangan jamuan di sana. Padahal wong isih dunyo hanya dengan melangkahkan kaki ke masjid. Iku baru melangkahkan kaki ke masjid itu sing dihitung sebagai suatu kebaikan yang mendatangkan karunia-karunia yang dipersiapkan Allah nanti di akhirat. Kullama ghadan ing dalam semangsane isuk, setiap pagi auraha utawa setiap subuh. Setiap dia berangkat di sana ada persiapan. Setiap dia berangkat di sana ada persiapan. Berarti wong iki mesti mlebu swarga, mesti siap nang swarga, wong mesti mlebu swarga. An-nuzul, nah niki Imam Nawawi ikut memberikan pemaknaan dari kalimat nuzul di dalam hadis ini. An-nuzul utawi maknane lafaz nuzul iku al-qutu, pikuatan makanan yang menjadi pokok kekuatan. Iku qut namanya. Warizqu lan pemberian, wa ma yuhayya lid-dhaif, dan apa saja yang dipersiapkan lid-dhaifi untuk tamu, krono arahe tamu. Iku namanya nuzul. Asaminu utawi kang kaping 8 anhu sama riwayat saking sahabat Abu Hurairah qala, ngendika Abu Hurairah beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, tidak hanya untuk laki-laki kebaikan-kebaikan itu sama. Agama niki tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Beda itu hanya di fungsi tugas kewajibannya saja. Kebaikannya sama. Tugas dan fungsinya yang berbeda. Kebaikannya sama. Ya nisa al-muslimati, piro-piro wadon Islam, perempuan muslimah, la tahkironna, ini biasanya ibu-ibu, biasanya, tapi kadang bapak-bapak yang katut, nopo malih zaman medsos, sing nulis wedok, sing maca lanang, sing lanang katut gaya mikire wong wedok. Sing nulis wong bodoh, sing maca wong pinter. Wong pinter niku melok gaya mikire wong bodoh. Sing nulis wong gendeng, sing maca wong waras. Wong waras niki melok gaya mikire wong gendeng. Karena kita tidak tahu di medsos itu, kita tidak tahu yang pegang HP, yang sedang mengetik di komen itu orangnya siapa, di mana, seperti apa, wong waras napa boten. Sebab kula ningali nduk kampung kula dhewe niku ana arek sing rada gabek-gabek niku yo nyekel HP kabeh. Nggih. Lah niku melok komen-komen niku, terus kita seandainya ndak mengerti menanggapi, merespon, jawabi dengan emosi, padahal yang kita hadapi wong-wong model setengah rolas ngoten niku, setengah waras ngoten niku. Kita nggih berarti ikut alur mereka. Jadi kadang wong lanang kaya wong wedok, wong waras kaya wong gendeng. Nggih. Orang cerdik cendekiawan seperti orang bodoh nek ngelatih.
melok nimbrung di situ. Mboten usah. Ambil yang baik saja wis. Sing aneh-aneh niku mboten usah. Dilirik mboten usah. Diwaca mawon mboten usah. Ngebak-ngebaki memori pikir kita saja. Lebih baik memori kita itu gunakan untuk membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca kalamnya ulama, nasihatnya ulama, untuk bekal kehidupan kita niku cukup. Diisi hal-hal yang aneh-aneh, tukaran, gegeran, royokan, ngarai memori ini penuh dengan sampah-sampah yang tidak berguna. Jadi itu kekuasaan ada di tangan kita. Segala info yang di HP itu kita yang mengendalikan. Kalau kita tidak bisa mengendalikan, ya itu kita menghancurkan diri kita sendiri, bukan orang lain. Ini biasa nih, sehingga Kanjeng Nabi menasehatinya ya nisa al-muslimah. Meskipun kadang-kadang muslimin, ya rijal al-muslimin juga mengerjakannya. La tahkironna ojo ngino temen sira wadon. Kalian wahai perempuan jangan merendahkan, sungguh jangan jarotan ing niki rofat. La tahkironna ojo ngremehake temen sapa jarotun tangga wadon. Sapa jarotun tangga wadon li jarotiha marang tangga wadon liyane. Jangan merendahkan ketika tetangga itu memberi sesuatu, ini dikekno panganan ini kok didum-dumno. Nah niku kadang menungso niku repot. Gak didumi jarine, aku kok gak didumi, sentimen karo aku, liyane didumi aku gak didumi. Begitu didumi wong ini ae didumno wong niku. Menungso niku macam-macam. Nggih. Nabi ngelingno wong rasule. Walau firsina syatin senajan tetelane kambing. Firsin itu tulang dengan sedikit daging. Napa niku nek ngaran ini? Balung niku, balung sing di jenengan nek pas kurban ngoten niku. Niku daging-daging sing nduk balung niku kan dijupuki, tapi kan kadang mboten sampai bersih. Masih ada daging sedikit, daging-daging yang ada di tulang itu diambil, tapi kan tidak semuanya bersih ngoten. Sering kali sehingga niku kok dipotong-potong, lalu diberikan juga kena gawe kaldu, gawe balungan, masak balungan lah yang ada dagingnya sedikit nih loh jenenge firsin. Apalagi miliknya kambing, artinya tulangnya lebih kecil lagi. Meskipun firsin itu secara bahasa itu digunakan untuk unta, firsin itu digunakan untuk tulang yang ada daging sedikit yang ada pada unta, tapi ini dipinjam oleh Rasulullah untuk yang lebih kecil daripada unta, bukan sapi, kambing lebih kecil lagi, sehingga rawan untuk diremehkan. Ya lah, balungnya wedus, terus balungnya wedus, dagingnya sak suwir titik, ini dikekno wong. Nah, mantan itu kadang menjadi omongan yang tidak baik. Kanjeng Nabi mengingatkan la tahkiron najaratun lijaratiha walau firsina syatin. Walaupun pemberian itu hanya berupa tulang, mentah gitu, mentah boten dimasak pisan wis. Nah ini tiga wong mosok wong ngrikiti balung niku kadang kita niki gampang komentar niku lho, merespon dengan kalimat ucapan atau tulisan negatif. Refleks niku lho elek. Kebiasaan yang buruk, jangan wis karuan diam mawon. Nggih. Fal yaqul khairan aw liyasmut
Kalau tidak bisa yang baik, ya diam saja. Oke, matur suwun. Dimakan atau tidak dimakan, apa kok dikekno hewan piaraane atau diberikan orang lain, yang penting kita tidak merendahkan, apalagi di hadapan orangnya tambah luwih nemen. Tidak di hadapan orangnya pun itu tidak boleh, karena ini makhluknya Allah. Kita rendahkan itu nih, tulang ini makhluknya Allah, kambing ini makhluknya Allah. Kita remehkan itu yang meremehkan makhluknya Allah, apalagi di hadapan orang yang memberi. Temen ojo dikasih nun taukid sakilah, la tahkiron najaratun li jaratiha walau firsi nasyatin, muttafaqun alaih. Qala al-Jauhari, ngendika sapa Imam al-Jauhari, iki ulama ahli nahwu, ahli sorof, ahli lughah, pemilik kamus as-sihah, kamus kuno as-sihah, wafat tahun 398 Hijriah, era abad keempat Hijriah. Imam al-Jauhari, ahli bahasa, punya kamus as-sihah. Beliau mengatakan al-firsinu minal ba'ir. Firsin iku tetelan balung sing ana daginge titik, minal ba'iri saking unta. Kal hafiri min dabbah, koyo teracak atau balung sikil saking kegermetan, ya seperti tulang-tulang yang ada di kaki ini. Qala ngendika sapa al-Jauhari, wa rubbama stu'ira fisad, terkadang dipinjam, nek cara balaghah namanya isti'arah. Bentuk kalimatnya itu isti'arah, meminjam. Biasa dipakai untuk unta, dipakai untuk kambing. Wa rubbama stu'ira fisyati, terkadang kalimat firsin yang biasa dipakai terkait tulang unta itu dipakai atau dipinjam, penggunaannya menyebut tulangnya kambing, seperti dalam hadis ini. Itu maksudnya wa rubbama stu'ira fisyati. Atas utawi kang kaping 9, anhu sama saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi. Abu Hurairah ini sangat banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama, Abu Hurairah itu tidak kemana-mana, meskipun dia itu 4 tahun nunggoi kanjeng Nabi sampai Rasulullah wafat. Dia masuk Islam itu tahun ke-7 Hijriah, datang dari Yaman. Abu Hurairah sampai tahun ke-11 Rasulullah wafat. Tapi sahabat yang lain dagang, sahabat yang lain keluar Madinah keperluan apa, Abu Hurairah tidak pernah jauh dari Rasulullah. Beliau ini ahli sumpah, sehingga banyak meriwayatkan hadis. Terus dikai kelebihan tidak lupa, dikasih kelebihan beliau itu tidak lupa. Rasulullah pernah sapa sing kepingin hafalane kuat, Abu Hurairah langsung ngaju kepada ahli sumpah, bentangkan sorbannya. Kemudian Abu Hurairah bentang sorban, terus kanjeng Nabi berdoa, terus dipakai. Terus Abu Hurairah semenjak saat itu setiap apa yang diucapkan Rasulullah saya tidak bisa lupa. Gak usah dihafal, kerungu tok niku langsung gak iso lali. Kemudian beliau niki kesibukane mulang. Sepeninggal Rasul niku kesibukane niku mengajar. Sehingga santri-santri ini tabiin yang mengikuti beliau niku sangat banyak. Akhirnya hadisnya paling banyak menyebar. Jadi jangan hanya melihat
durasi masuk Islamnya yang sebentar. Di samping itu belajarnya sahabat itu tidak hanya dari Rasul, bisa dari sahabat lain yang lebih senior. Enten tiyang niku hitung-hitungan 4 tahun, setahun 365 hari dikali 4, terus ketemu piro lah hadisnya Abu Hurairah itu ada berapa ribu. Wah, gak cocok, gak masuk akal. Lah itu dia hanya mengira setiap hadis itu langsung dari Rasulullah, padahal hadis itu bisa saja didapat Abu Hurairah dari sahabat yang lain sepeninggal Rasul, karena semua sahabat itu dalam hidupnya selalu mencari ilmu, boten berhenti ketika Rasulullah wafat wis gak golek ilmu malih. Mendapatkan hadis itu dari sahabat yang lain, dan ketika meriwayatkan tidak menyebut sahabat yang memberi. Mulane gawe bahasa anin nabi niku an Abi Hurairah, an itu menunjukkan ada kemungkinan dari sahabat lain. Beda kalau Abu Hurairah menyebut sami'tu Rasulullah, itu berarti mendengar sendiri. Kalau an Abi Hurairah lalu diikuti kalimat anin nabi, dari Abu Hurairah dari Nabi. Dari Nabi itu bisa jadi Abu Hurairah dari sahabat yang lain, Abu Bakar. Tapi tidak usah menyebut, gak apa-apa, karena sama-sama sahabat. Tidak perlu Abu Hurairah dari Abu Bakar, dari Nabi, tidak perlu, tidak apa-apa, karena satu tobakoh, satu tingkatan sesama sahabat. Dan semua sahabat itu dihitung adil dalam ilmu jarah wa ta'dil itu. Semua sahabat itu dihukumi adil, bisa dipercaya, bisa diambil kalimat-kalimatnya. Nah, itu sehingga jumlahnya paling banyak itu Abu Hurairah. Qala sapa Abu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu 70 lebih atau 60 lebih cabangnya. Ini rawinya yang ragu. Rasulullah menyebut sab'una atau sittuna. Beliau ragu lalu disebutkan dua-duanya supaya tidak mendustakan Rasul. Ya, kalau beliau mengucapkan 70 lebih, kalau 60 saya agak ragu. 70 atau 60 lebih disebutkan saja supaya tidak mendustakan. Fa'afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling istimewa cabang keimanan itu adalah kalimat la ilaha illallah, sebab itu gerbangnya, pintu masuknya. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Yang paling rendah cabang keimanan itu adalah menyingkirkan kotoran dari jalan. Itu termasuk cabang keimanan. Artinya kalau kita tidak peduli dengan kotoran di pinggir jalan atau batu atau duri di pinggir jalan, itu ada cabang keimanan dalam diri kita yang belum lengkap. Wal haya'u syu'batun minal iman, termasuk rasa malu itu merupakan cabang dari keimanan. Orang masih punya malu itu berarti masih punya iman. Muttafaqun alaih. Sambung. Al-bid'u min salasah ila tis'atin, kata Imam Nawawi. Kalimat bid'u itu lebih itu 3 sampai 9, berarti 73, 74 sampai 79. Bikasril ba bid'u gawe dot bid'u. Wa qad tuftahu, terkadang di fathah juga bad'u. Wa syu'batu itu al-qita'atu. Syu'bah itu artinya potongan. Iman itu punya 70 lebih potongan. Itu gelar. Sambung al-ashiru wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Mulai salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa
rijalal muslimin, ngapunten ingkang kakah ditutup sama-sama dengan